adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat luar biasa ya? Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Sama-sama ambil sikap doa yang baik ya. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, syukur terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul bersama di udara melalui YouTube, streaming Tuhan pada hari ini Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang mau taat, hati yang mau tunduk akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh, biar kami ikut memuji dan ikut menyembah Engkau Tuhan di tempat kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sudah siap puji Tuhan adik-adik? Good. Kita mau sama-sama pujikan ya, jika Yesus ada di dalam rumah kita, maka kita sekeluarga akan berbahagia. Tepuk tangan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Cap Yesus mere Carmen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Cap Yesus mere Carmen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Good job adik-adik. Mari sebelum masuk ke firman Tuhan, kita sama-sama pujikan Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami anak-anak-Mu Tuhan, kesehatan yang luar biasa Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Siapkan Tuhan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum masuk ke firman Tuhan, adik-adik di sini semuanya pasti punya talenta atau hobi bukan? Ada yang suka menyanyi, menggambar, bermain musik, menari, memasak, dan lain sebagainya. Semua talenta itu diberikan Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, di sini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang talenta dan kehidupannya dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi semua orang. Siapakah dia? Dia adalah Dorcas.
Dorcas adalah perempuan yang suka menjahit. Nah, kemampuan menjahit pada zaman itu dianggap sangat sederhana karena rata-rata hampir semua perempuan pada zaman itu bisa menjahit. Tapi apa yang dilakukan Dorcas dengan talentanya ini, itulah yang membuat dia berbeda dari semua perempuan yang lainnya. Dan apa yang dia lakukan dengan talentanya inilah yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan memakai hidup dan talenta Dorcas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita mau sama-sama baca ceritanya dulu di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Kita mau baca sama-sama ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, dari bacaan kisah Dorcas tadi, kita bisa mengetahui bahwa Dorcas adalah wanita yang sangat mengasihi Tuhan dan tergerak untuk melayani. Dorcas sadar betul akan kemampuan menjahitnya, sehingga dia memutuskan untuk menjahitkan baju bagi para janda di Yope. Para janda adalah seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami lagi. Di ayat 39 tadi, kita bisa melihat bahwa tidak hanya 1-2 baju yang dijahitkan oleh Dorcas untuk para janda di Yope, tetapi ada banyak. Nah, untuk menjahit sedemikian banyak baju, tentunya Dorcas mendedikasikan hidupnya dan talentanya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Pada saat Dorcas meninggal, banyak yang merasa sedih dan kehilangan. Nah, di akhir cerita tadi dijelaskan bahwa Dorcas dibangkitkan oleh Petrus, dan pada saat Dorcas dibangkitkan, kabar tersebut tersiar hingga ke seluruh Yope dan menjadi berkat bagi banyak orang, karena banyak orang yang percaya kepada Yesus melalui kisah Dorcas ini. Oke, dari cerita Dorcas tadi, kita mau belajar 3 hal penting. Yang pertama, kembangkan terus talentamu. Talenta yang sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kita tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu sederhana. Contohnya adalah talenta Dorcas tadi. Saat semua orang menganggap talenta itu adalah sesuatu hal yang biasa, Tuhan melihat talenta Dorcas yang pintar menjahit itu sebagai sesuatu yang luar biasa, yang pada akhirnya Dorcas menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada para janda di Yope melalui talentanya yang dianggap banyak orang sederhana itu tadi. Yang kedua, fokus dengan apa yang ada padamu dan jangan iri dengan kemampuan orang lain. Di cerita Dorcas tadi, kita semua bisa melihat bahwa Dorcas bangga dengan kemampuan menjahitnya dia. Tuhan tidak pernah menuntut Dorcas untuk menjadi seperti Petrus yang mengabarkan Injil ke seluruh penjuru kota ataupun melakukan mujizat. Tuhan sangat bangga dengan talenta yang dimiliki Dorcas, yaitu menjahit. Karena dengan kemampuan itu tadi, Dorcas sudah membantu untuk menjadi saluran kasih Tuhan kepada para janda yang ada di Yope. Dan yang ketiga, kita harus terus melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Tetapi kita harus ingat bahwa yang menyelamatkan kita bukanlah perbuatan baik kita, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, itu tadi 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari kehidupan Dorcas. Yang pertama, kembangkan terus talentamu. Yang kedua, fokus dengan apa yang ada padamu dan jangan iri dengan apa yang orang lain punya. Yang ketiga, teruslah berbuat baik kepada sesama. Nah, adik-adik, saat kalian sudah menyadari talenta yang kalian miliki, ayo terus dikembangkan supaya kelak apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Yuk kita mau sama-sama akhiri ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa ya.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini ya Bapa. Ajarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mengenali Tuhan semua talenta yang sudah Engkau tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk terus mengembangkan Tuhan talenta yang kami miliki, agar kami Tuhan boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertemukan kembali Tuhan kami Tuhan di waktu-waktu yang sudah Engkau tetapkan Tuhan di ibadah sekolah minggu berikutnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, gimana adik-adik tadi firmannya? Sungguh sangat terberkati ya. Thank you untuk Jessica yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pengumuman untuk minggu depan kita tetap ada ibadah melalui FaceTime di Google Meet ya, seperti biasa pukul 9 pagi. Bagi yang mau join silakan scan barcode di samping ini. Jangan lupa ya, kakak tunggu minggu depan. See you next week and God bless you. Bye-bye.